Shalom, kembali berjumpa bersama dengan saya Pendeta Joni Nabitukulu. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik tentang COVID-19. Siapakah di balik COVID-19 ini? Apakah iblis? Apakah Allah? Mudahnya kita akan menuduh iblis, karena iblis daripadanya hanya ada yang jahat. Dan Allah daripadanya ada segala yang baik. Tetapi bagaimana kebenarannya nanti kita akan bahas. Tetapi jangan lupa terlebih dahulu tekan like dan subscribe supaya pada saat saya mengupload video-video yang baru secara otomatis saudara semuanya sudah menerima video-video yang baru daripada saya. Baik, kita akan membahas dari manakah datangnya COVID-19 ini. Siapakah di balik COVID-19 ini? Apakah dia berasal daripada iblis atau dia berasal daripada Allah? Nah, mudahnya adalah kita menuduh iblis ya, karena identik bahwa segala yang tidak baik berasal daripada iblis dan segala yang baik berasal daripada Allah. Mudahnya kan seperti itu gitu. Tetapi kita tidak dapat mengatakan demikian karena kita harus berdasarkan yaitu kitab suci. Bagaimana pemahaman tentang hal ini harus berdasarkan yaitu kitab suci kita, Alkitab. Nah, apa kata Alkitab? Apakah memang iblis yang menjadi sumber daripada COVID-19 ini? Atau Allah yang menjadi sumber daripada COVID-19 ini? Nah, untuk jawabannya kita akan bahas satu persatu. Kita akan dalami, kita akan bedah satu persatu, kita selami satu persatu supaya menjadi jelas ya. Nah, yang pertama, apakah iblis yang menjadi sumber daripada COVID-19 ini? Saudara kasih Tuhan, ternyata iblis tidak pernah sekalipun saya selidiki di dalam Alkitab pernah menuliskan iblis melakukan tulah atau mendatangkan wabah atas satu bangsa, apalagi atas bangsa-bangsa ya. Jangankan untuk bangsa-bangsa, untuk satu bangsa pun Alkitab kita tidak pernah menuliskan iblis pernah melakukan. Itu fakta Alkitab ya. Nah, ternyata di dalam Alkitab saya menyelidiki iblis itu kuasanya sangat terbatas. Sangat terbatas. Kita bisa lihat dalam satu peristiwa di peristiwa yang terjadi kepada Ayub. Apa yang terjadi kepada Ayub itu menunjukkan betapa terbatasnya kuasa si iblis. Perhatikan, Ayub 1 ayat 11-12. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan janganlah jamah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini perkataan iblis ya. Kemudian jawab Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari kitab Ayub ini kita dapat melihat betapa sangat terbatasnya kuasa iblis itu. Kenapa? Karena untuk dia menjamah daripada Ayub sendiri, dia tidak bisa nyelonong itu saja. Dia harus permisi kepada Allah yang mempunyai umat, yaitu yang punya Ayub itu sendiri. Kemudian Allah juga membatasi apa yang bisa dilakukan oleh iblis terhadap Ayub. Nah, ini kebenaran yang kita lihat. Kemudian lihat lagi Ayub pasal yang kedua 6-7. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi kembali dia dalam batasan yang dia tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Dia, saudara kasih Tuhan, kita perlu tahu ini dahulu. Iblis itu tidak hebat, saudara. Ini penting bagi kita supaya apa? Supaya kita jangan berpikir karena iblis itu hebat, banyak orang berpikir dia adalah tempat di mana kita minta pertolongan. Kita harus tahu iblis tidak hebat supaya kita tahu bahwa kita tidak perlu takut kepada iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kuasa iblis itu sangat terbatas. Yohanes 10:10 berkata, saudara kasih Tuhan, bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa yang dimaksud itu, yang dibunuh, dibinasakan adalah tubuh jasmanimu. Karena yang paling ditakutkan daripada iblis itu bukan kemampuan dia untuk membinasakan tubuh jasmanimu. Saudara kasih Tuhan,
Karena yang paling ditakuti daripada iblis adalah, dan sasaran iblis yang paling dia inginkan dari setiap manusia adalah binasa secara jiwa, saudara. Yaitu dia kehilangan keselamatannya, saudara. Dia memberontak kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah. Itu adalah target si iblis. Nah, untuk mencapai semua itu, dia menggunakan senjata yang paling luar biasa yang dia punyai adalah kelicikan, yaitu tipu muslihat, saudara. Bukan kemampuan dia untuk menyakiti fisik kita, saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kita dapat melihat itu. Di situ dikatakan, lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling mencari orang yang dapat untuk dimangsanya. Dia hanya bisa berkeliling, saudara. Artinya dia tidak bisa menjamah saudara dan saya. Dia tidak sehebat itu. Saudara, siapakah yang dapat dimangsanya? Berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 8 itu adalah orang yang menduka citakan Roh Kudus, adalah orang yang mengabaikan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sepanjang engkau masih tetap iman percayamu kepada Kristus, engkau membiarkan Roh Kudus menjadi materai di dalam kehidupanmu, dan darah Yesus menjadi materai yang menebus engkau, iblis tidak akan pernah menjamah engkau, menyakiti fisikmu, saudara kasih itu. Itu satu kebenarannya. Dia sangat terbatas, dia tidak sehebat yang digaung-gaungkan. Yakobus 4 ayat 7 pun berkata, lihat di ayat ini juga menunjukkan keterbatasan kuasa iblis. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi tunduk, iblis lari. Tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Sorry kalau saya tadi menyebut salah. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi lihat betapa terbatasnya iblis itu. Dia tidak sehebat yang digaungkan. Jadi ini kita perlu tahu, saudara kasih Tuhan, iblis tidak sehebat itu. Kenapa kita perlu tahu iblis tidak sehebat itu? Supaya kita tidak pernah berpikir bahwa iblis adalah tempat bagi kita untuk minta tolong. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa iblis tidak sehebat itu adalah supaya kita tidak perlu begitu takut kepada iblis. Yang perlu kita waspadai daripada iblis adalah, saudara, kemampuan dia membuat engkau memberontak terhadap Allah. Kemampuan setiap kita untuk jatuh ke dalam ketidaksetiaan, jatuh di dalam dosa. Karena senjata iblis yang terhebat adalah tipu muslihat. Itu yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Nah, lalu yang kedua, kenapa bukan iblis? Karena saudara kasih Tuhan, doa orang percaya, sekarang seluruh dunia sudah berdoa. Orang-orang percaya secara khususnya. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Nah, saudara, kalau iblis yang mendunggangi daripada COVID-19 ini, maka itu doa orang percaya sudah cukup untuk menghentikannya. Tetapi nyatanya tidak, saudara kasih Tuhan. COVID masih terus berlangsung sampai hari ini. Kenapa jawabannya? Karena bukan iblis di balik peristiwa COVID-19 ini. Lalu siapakah? Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus, kita akan masuk nanti kepada sesi yang kedua. Tetapi bahasan kali ini khusus membahas mengenai iblis. Ternyata setelah kita pelajari tadi, tidak satu pun iblis pernah melakukan tulah atau wabah. Itu dicatat secara jelas oleh Alkitab mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan nanti pada akhir zaman ketika saudara kasih Tuhan nanti akan terjadi lagi tulah seperti yang disampaikan oleh Wahyu pasal 9:16. Di situ pun yang melakukan bukan iblis, tetapi Allah. Jadi kesimpulan kita, iblis bukan dibalik, bukan dia yang menyebabkan, bukan dia yang membuat COVID-19 ini. Demikian yang kita sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Tuhan Yesus berkati. Nantikan kembali pada episode yang kedua, dalam sesi yang kedua, siapakah di balik COVID-19 ini. God bless you. Tuhan Yesus berkati.